And we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus seperti biasa, dan kali ini Anda di 7 Februari 2021. Jadi Klinik Gratis Agile Kampus adalah sebuah sesi di mana Anda rekan-rekan bisa bertanya mengenai apapun yang berkenaan dengan Agile. Dan Apapun. sesi di 7 Februari ini sangat spesial. Mengapa? Karena sesi ini adalah 1 minggu sebelum hari Valentine. Jadi akan sangat baik jika Anda merayakan Valentine tapi minggu sebelumnya mendengarkan Klinik Gratis Agile Kampus, sehingga Anda tercerahkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan Agile meskipun itu tidak berkenaan dengan hari Valentine Anda. Dan Anda dipandu oleh saya, Muhammad Taufik Afif, selaku Technical Consultant di Agile Kampus. Dan rekan-rekan akan mendengarkan pemaparan dari Rizky Syaiful. Rizky Syaiful adalah Principal Consultant di Agile Campus, dan Rizky Syaiful juga berperan sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Agile Campus adalah organisasi yang bergerak di bidang Agile, yang kita melatih banyak organisasi agar dapat mencapai gotong royong masa kini. Prinsip kerja Agile mendongkrak rasa kepemilikan profesional terhadap hasil kerja yang dibuat, karena kami percaya tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap akan bersama-sama menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan pada sesi ini kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Bung Rizky. Silakan Bung Rizky. Sorry, kali ini spesial Pak Taufik. Spesial pertanyaan langsung, ya, langsung. Oke. Langsung ke pertanyaan. Oke. Ya, kita langsung mendengarkan pertanyaan dari Mas Iwan ya. Jadi silakan. Halo Mas Iwan. Langsung. Oke, langsung nih Mas, tanya nih. Ya. Baru masuk gak? Ya, terdengar dengan jelas. Sangat jelas. Oke. Nanti kalau kepotong-potong minta tolong diinterupsi ya Mas. Oh, tidak masalah. Oke, Mas, ini kan kita lagi mulai untuk menerapkan Scrum secara lebih proper ya. Sebenarnya bukan kemudian untuk ngikutin apa yang ada di Scrum, tapi lebih ke kita mengkondisikan kebutuhan yang terjadi di ini nampaknya mulai butuh ini, nampaknya mulai butuh ini, karena yang seperti yang saya bilang sebelumnya, karena butuh Scrum-nya gitu, karena kita butuh kelincahannya gitu. Ya. Oke. Satu persatu. Saya kemarin sempat ada beberapa hal yang mungkin arahnya lebih ke soal load pekerjaan gitu ya. Nah, Agile ini kan dibuat atau diciptakan untuk salah satunya membuat tim ini menciptakan hasil kerja yang optimal, produk yang berkualitas, dan pasti merekanya enjoy gitu ya. Have fun dengan apa yang dikerjakan dan prosesnya. Nah, itu mengarah ke soal load pekerjaan. Nah, saya agak tertarik dengan yang namanya velocity. Sempat baca-baca sekilas, ya itu seperti mendefinisikan beban pekerjaan ke dalam sebuah angka gitu ya. Nah, jadi mungkin yang pertama pertanyaannya, untuk tim yang akan atau baru akan mengimplementasikan velocity ini, kira-kira apa sih yang perlu diketahui oleh tim, dan kemudian bagaimana mengelola itu, Mas? Jadi mungkin boleh dijelaskan dulu Mas terkait dengan velocity dan juga pemanfaatannya di project management, Mas. Itu yang pertama. Oke, thank you Mas Iwan. Thank you Pak Mufid. Jadi sebelumnya mungkin aku tanya dulu, di posisi velocity ini datang dari kebutuhankah gitu kan? Tadi Mas Iwan bilang kita implementasi Scrum nih, cuman kayak sepotong-sepotong sesuai kebutuhan gitu kan, bergeraknya dari kebutuhan. Nah, kalau yang velocity ini apa kebutuhannya memang? Kalau emang udah tahu ya? Ya, kebutuhannya membuat tim di luar DT ini mengerti tugas mana yang dianggap sebagai pekerjaan yang load-nya tinggi, terus requirement-nya banyak, dan mana yang kira-kira itu sebenarnya hal yang kecil gitu kan. Kan kadang-kadang tim di sini kan suka pakai bahasa alien ya Mas, dan cakupan kerjanya mungkin
agak kurang bisa dipahami sama Ya. tim yang mungkin belum pernah mengikuti proses development. Nah, jadi itu Mas. Ya. Apalagi kalau tim yang belum pernah development itu di posisinya product owner ya, atau stakeholder ya. Jadi kan pasti kebutuhan Betul. bisnisnya tinggi gitu kan. Pengen sebisa mungkin beres nih, mumpung ada momentum ini gitu. Nah, kalau itu jadi tujuannya, sebenarnya Mas Iwan nggak perlu sampai bikin velocity gitu. Jadi cukup yang Scrum bilang di setiap item pekerjaan yang namanya product backlog itu kan antrian item pekerjaan ya, gitu kan. Nah, setiap item pekerjaannya itu ada estimasi yang nanti itu bisa berujung ke angka ataupun bukan angka, misalnya ukuran baju gitu. Tapi itu udah ngegambarin bahwa oh yang item kerjaan ini 2 kali lipat lebih susah dari yang ini gitu, atau mirip-mirip lah gitu, atau lebih gampang malah. Jadi buat perbandingan, buat komparasi itu udah cukup sebenarnya, nggak perlu dijadiin velocity. Kalau ngasih label atau estimasi ke setiap item pekerjaan product backlog itu udah diterapkan belum? Udah ada sih Mas. Mungkin bahkan lebih spesifik ke kalau ada pekerjaan yang belum jelas ini bisa kelar kapan, itu biasanya dimentokin tuh, dimentokin di ujung biasanya gitu. Mentokin di ujung tuh maksudnya ini angkanya gede banget gitu ya? Ya, jadi Karena belum jelas. date-nya itu dimentokin lah, karena kan butuh proses panjang untuk mendefinisikan itu di tengah jalan ya. Oke. Oh sorry, berarti angka yang dimasukin sama Mas Iwan kalau yang sekarang di setiap item pekerjaan itu adalah date, tanggal gitu ya langsung? Iya, tanggal langsung Mas. Oke. Sip. Nah, kalau gitu mungkin aku sharing sedikit, aku share screen di sini boleh Pak Mufid? Silakan. Present now, share screen. Oke. Terus pindah ke sini. Ini ada pertanyaan minggu lalu. Aku lanjut di sini aja. Nah, tadi sorry. Tentang ini nggak lurus soalnya. Velocity ya. Velocity. Mungkin aja deh. Ini produk backlog nih, Mas Iwan ya. Kelihatan kan Mas Iwan? Ya. Produk backlog, terus ada item-item kerjaan gitu kan. Nah, kalau yang Scrum minta itu bukan waktu ya, gitu. Kenapa bukan waktu? Jadi di sini emang ada label nih, label tentang apa? Tingkat kesulitan, gitu. Cuman kalau ditulisnya tanggal, itu kan berarti kita assuming bahwa urutannya fix nih si product backlog, apa item-item kerjaan di product backlog gitu. Bisa kerjaan ini, terus kerjaan di bawahnya lagi gitu kan. Jadi kita bisa ngekerin waktu tanggalnya gitu Mas Iwan. Nah, padahal kan di Agile bisa jadi di tengah-tengah ini dihilangin lah atau ada yang baru diselipin gitu di tengah. Nah, itu berarti setiap ada yang baru perubahan semua angka estimasi waktunya jadi berubah dong Mas Iwan. Kalau emang kita naruhin langsung di sini label waktu gitu, deadline tanggal gitu. Nah, biasanya jadi orang kalau emang yang tipenya naruh tanggal atau waktu, dia bukan naruh si tanggalnya, tapi si durasinya. Oh, buat kerjaan ini butuh berapa hari kerja gitu. Atau yang maksud Mas Iwan sebenarnya itu, setiap item kerjaan ada durasi gitu. Tapi habis itu di mapping ke tanggal. Ya, betul Mas. Oke ya, jadi Betul. Kayak gitu jadi kira-kira. durasi waktu ya. Nah, ntar pas lagi udah dimasukin ke sprint backlog, baru tuh ntar di mapping ke tanggal gitu ya. Mungkin di setiap sprint. Ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti aku tanya lagi,
So far cukup akurat nggak tuh estimasi tanggalnya? Atau sering miss? Alhamdulillah karena requirement-nya jelas akurat Mas. Cuman yang sering jadi kendala itu justru malah item-item yang melibatkan tim di luar DT. Misalkan kita ada eh, nambah fitur apa yang itu tuh requirement-nya bergantung pada Hmm. teman-teman di squad gitu ya. Misalkan nih Mhm. kemarin tuh kita ada fitur untuk referral code gitu ya. Mhm. Jadi bikin bikin fitur afiliasi. Nah, aturan-aturan eh detail untuk marketer dan Ya. juga bayarnya nih di teman-teman marketing gitu kan. Nah, Hmm. delivery-nya itu sering telat gitu lah ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Bahkan berarti pas sprint mulai aturannya itu belum datang. Nah, belum ada. Jadi Oke. secara umum udah ada, cuman perintilan-perintilan detailnya itu kadang-kadang Betul. suka kelewat gitu. Ya, ya, ya. Oke, ini yang terjadi. Jadi kalau 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 semua dependensi udah hilang sih akurat ya dari development tim ini. Tapi kalau ada blokan dari luar baru nggak akurat. Nah, kalau gitu kenapa masih ada kebutuhan buat bikin stakeholder memahami gitu, oh kerjaan ini susah loh, kerjaan ini gampang loh gitu. Padahal kan udah dikasih label di sana. Ini durasinya panjang, ini durasinya lebih kecil gitu. Apakah stakeholder kayak nggak percaya atau gimana tuh Mas Iwan? Ya, mungkin salah satunya itu ya, Mas. Ada beberapa stakeholder yang Hmm. memang karakternya seperti itu. Terus yang Mhm, kedua, mhm. ada tipe stakeholder yang ketika sprint itu kayaknya lancar gitu, Mas. Iya Hmm. iya aja gitu. Tapi nanti Oke. kemudian di tengah jalan ada hal lain yang ya kalau ada masalah tuh menjadi kayak, aduh kemarin kayak udah dikasih tahu deh, ini kok masih belum paham ya. Iya, iya, iya. Nah kadang begitu. Oke, oke, oke. Nah, sip, sip, sip. Saya start screen lagi. Jadi sebenarnya Mas Iwan, opsi-opsi lain dari nentuin apa si nge-labelin estimasi ini setiap pekerjaan itu kan tadi Mas Iwan pilih durasi ya. Ada yang durasi, ada juga opsi lain. Ini misalnya ini kalau durasi nih, misalnya 2 hari gitu. Nah, atau juga ada yang dia angka, angka tapi nggak ada hubungan sama waktu, Mas Iwan. Jadi biasanya sih metodenya diliatin kerjaan secara umum gitu, terus pilih kerjaan yang paling gampang di antara semua list kerjaan yang kita lihat di fase awal development ya pas bikin produk backlog pertama kali gitu. Nah terus itu dikasih angka 10 gitu. Nah nanti yang lain dikasih angka berdasarkan si uh, yang paling gampang tersebut yang 10 itu. Oh kalau kira-kira kesulitannya 2 kali lipat, butuh waktu 2 kali lebih lama, kasih angka 20 gitu. Nah, oh kalau ternyata nanti ada kerjaan baru yang emang lebih gampang dari kerjaan yang dapat angka 10 itu dikasih angka 5 misalnya atau 7 gitu. Nah, ada yang pakai deret Fibonacci buat setting angkanya, macam-macam lah caranya. Intinya derajat ya. Jadi angka yang nggak ada hubungannya sama waktu. Buat perbandingan aja gitu, si derajat ini. Nah, habis itu yang aku tahu ada juga yang nggak bukan angka metodenya. Jadi emang label aja gitu, buat nunjukin ini susah gampang, gampang banget, susah banget. Ada yang pakai misalnya pakai ukuran baju apa S atau M, XL, macam-macam lah. Nah, di antara pilihan-pilihan ini menurut aku nggak 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 ada yang bisa bikin stakeholder jadi lebih memahami dan lebih lebih nerima gitu penjelasan bahwa ini susah, ini lama. Kayaknya sih solusinya bukan memilih angka ya, memilih label buat estimasi. Malah kalau di komunitas agile itu banyak yang nggak suka sama label waktu kayak yang Mas Iwan lakuin sekarang gitu. Jadi entah hari atau jam itu biasanya dihindari. Alasannya itu karena
biasanya itu udah including sama buffernya, terus satu, terus kedua bisa juga ada fenomena Parkinson Law gitu. Jadi maksudnya, kita estimasi nih kerjaan, kita estimasi setengah hari misalnya gitu. Nah, tahu-tahu di tengah-tengah ada sesuatu yang nggak kita duga, malah jadi cepat beres. Kita terlalu pesimis sebelumnya gitu. Nah, itu ntar ada kemungkinan bikin kita kerja jadi lebih lambat. Karena toh kita di awal udah bilang ini setengah hari gitu ya. Jadi kita kayak, oh ya udah, aku udah nemu ini cara bagus gitu. Terus entah kerjanya diperlambat atau ngambil kerjaan lain. Itu yang dihindari sebenarnya. Jadi makanya banyak yang nyaranin nggak make derajat waktu buat nge-labelin estimasi ini. Gitu Mas Iwan. Jadi kalau balik berarti pertanyaannya lanjut ya, gimana bikin stakeholder lebih memahami gitu pas development bilang, oh ini panjang loh, ini susah loh gitu, atau ini ribet loh gitu ya Mas Iwan ya? Ya, Mas. Pertanyaannya lebih ke sana, berarti akarnya nih. Nah, aku pikir first principle itu kan tentang komunikasi ya, tentang komunikasi dan juga tentang trust gitu. Jadi aku tulis dulu di sini tentang komunikasi sama trust. Nah, komunikasi itu tentang gimana kita sejelas mungkin gitu menjelaskan sesuatu yang alien sebenarnya, itu kan yang jadi penghambat ke stakeholder. Entah penghambatnya baru ketemu di tengah ataupun dari awal gitu ya, kita udah tahu nih bakal berat, bakal lama, ada problem-problem teknis yang harus di-solve dulu gitu. Nah, itu yang perlu kita komunikasikan dengan clear, bikin orang lain paham. Nah, terus tentang trust. Trust itu ya gimana overall sentimen si pendengar kita ke kita gitu. Kalau sentimennya udah negatif, dia mungkin kayak nggak terlalu percaya gitu sama apa yang kita omongin, meskipun kita ngomongnya udah jelas gitu ya, apalagi kalau kita juga ngomongnya nggak jelas gitu. Nah, kalau emang dia punya sentimen yang positif gitu, percaya wah ini jujur apa adanya, itu bakal goal yang Mas Iwan inginkan kemungkinannya bisa tercapai. Nah, kalau yang komunikasi kayaknya solusinya ya aku nggak bisa kasih clear atau gimana ya, berarti ini luas banget nih gitu. Latihan, nyari mentor yang bagus gitu. Misalnya Mas Iwan punya temen engineer senior gitu, Mas Iwan tanya, nih gue punya kesulitan nih, gimana ya ceritain problem ini gitu, problem technical ini ke product owner gitu, supaya mereka tahu kenapa ini susah gitu. Mungkin dia punya tips trik, oh cara jelasinnya gini mas, pakai analogi ini misalnya gitu. Nah itu macam-macam lah. Terus ini juga jam terbang. Gimana ntar Mas Iwan, kalau Mas Iwan sering melakukan ini, dan atau mungkin tim development sering melakukan ini, makin jago. Gitu. Nah, kalau trust, ini sih menurut aku simple. Ini adalah selalu jujur ya. Gitu. Jadi pas ada kendala, pas kita tahu ada kendala, cepet-cepet langsung kabarin. Pas kita kerjaannya selesai lebih cepat, malah juga cepet kabarin gitu. Jadi biasanya problem buat jujur itu adalah ego. Wah kalau ketahuan nggak jago atau ketahuan gimana, takut dicap jelek gitu. Nah itu yang perlu jadi concern nih, gimana ngecilin ego kita dan ego tim gitu, supaya kita bisa dapetin trust stakeholder bahwa kita open loh kalau tentang si kendala-kendala teknis gitu, problem-problem teknis. Gitu sih menurut aku. Mungkin Pak Mufid kalau mau nambahin silakan. Atau Mas Iwan mungkin kurang terjawab atau gimana monggo.
Gimana Mas Iwan tanggapannya? Oke, kejawab sih Mas, karena memang ini kan nggak terjadi di semua stakeholder ya, ada beberapa orang yang Ya. mungkin memang ada tipikal kayak gitu juga ya. Tapi harusnya sih ini bisa bisa lebih baik kalau lebih sering ada ya ini ya apa namanya intensitas meeting itu dipersering karena ya kemarin memang beberapa ada kendala Hmm. di ini sih intensitas meeting gitu. Jadi timnya kadang suka Hmm. ganti-ganti apalah segala macam Hmm. gitu. Ya, ya, benar-benar. Jadi di sisi komunikasinya ya kurang bisa efektif, timnya suka ganti-ganti gitu, atau mungkin waktunya ya kurang kurang sering ketemu sama si stakeholder tersebut gitu. Oke, mungkin ini juga masalah yang aku suka dengar di kantor aku dan dimanapun sebenarnya. Yang satu mungkin yang kalian bisa bantu itu adalah pastiin Mas Iwan dan tim itu memahami bahwa stakeholder juga punya goal yang sama Mas Iwan gitu dan tim. Itu yang bahwa kita win-win loh di sini gitu. Kita ngejar satu hal yang sama, produk kita sukses. Itu yang mendasari sih buat interaksi di sebuah tim yang perlu diperkuat. Gitu. Nah, kalau emang ini udah menjawab, aku mungkin sekalian ya cerita ke Mas Iwan apa sih velocity itu gitu. Jadi mungkin Mas Iwan paham kenapa aku bilang velocity bukan jawaban dari problemnya Mas Iwan. Gitu ya, boleh ya? Siap, siap Mas. Jadi velocity itu adalah kenapa juga akhirnya nggak menjawab. Kan tadi di sini nih ya, ini kan ada angka ya, yang di 2 hari ini kan angka nih, durasi ya. Durasi ini angka hari. Nah, kalau yang derajat ini juga angka gitu. Meskipun nggak kita bilang angkanya itu artinya minggu kek atau jam kek atau gimana. Nah, karena itu angka, jadi bisa ditambah. Ya kan? Jadi kita bisa tambah gitu. Anggaplah ini dikasih angka, aku ganti warna deh. Ini diganti angka 5, nah ini 3, ini 1,5 gitu. Nah, ini 4. Kebetulan yang masuk sprint yang sekarang adalah 3 produk backlog teratas yang ini nih. 5, 3, dan 1,5. Gitu ya. Nah, velocity adalah berapa jumlah kerjaan yang beres di satu gitu. Jadi kalau velocity kan kecepatan. Kalau kecepatan kan kita berapa sih kilometer yang tercapai di yang bisa tertempuh di 1 jam gitu kan ya. Nah, ini berapa poin ini nih, total poin pekerjaan yang bisa beres di satu sprint. Kita punya datanya, kita jadi bisa tahu nih rata-rata kecepatan gitu. Jadi di sprint 1 misalnya ini kerjaan beres semua, artinya velocity-nya berapa? 9,5 ya. Gitu. Nah, ini 9,5, 9,5. Terus yang di sprint kedua, oh turun gitu. Mungkin ada problem jadi 7. Ntar sprint ke 3 jadi naik sedikit jadi 8. Gitu. Ke keempat. Ya kayak gitulah. Nah, yang di sini kan terlihat nih bahwa rata-rata ya di bawah 10 lah, cuman di atas 7, mungkin 7 komaan gitu atau 8 komaan rata-rata. Nah, dengan kita tahu rata-rata, kita jadi bisa estimasi nih di masa depan si tim ini karena bisa ngerjain 8 poin per sprint, kita bisa jadi nebak nih kan di sisi lain produk backlog ini ya pastilah muncul terus ya kerjaan baru ya gitu, ada aja terus antrian kerjaan yang belum selesai. Nah, kita kan kasih angka juga tuh ke kerjaan-kerjaan yang udah jelas gitu, yang posisinya juga pada ada di atas. Kita jadi bisa prediksi, anggaplah ini udah baru lagi PBI-nya karena tadi udah beres. Ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 2 gitu. Nah, terus ini jadi 6 misalnya.
Nah, karena kita tahu velocity kita di beberapa sprint ke belakang itu adalah 8, nah maka kita bisa bilang di titik inilah, anggap di titik ini yang belum selesai nih, apa yang di atas ini 3 poinnya, 7 habis itu 4. Nah, kita bisa bilang, oh ini ntar nih butuh 1 sprint nih yang pertama dan yang kedua gitu. Nah, terus yang setelahnya 2 sama 6 nih bisa nih di sprint berikutnya gitu. Jadi keempat kerjaan ini bakal butuh 2 sprint nih gitu, estimasi kita. Nah, itu biasanya manfaat yang dikejar oleh orang yang pakai velocity, Mas Iwan. Nah, apakah nanti kalau Mas Iwan terapkan bisa ningkatin trust stakeholder ke estimasinya developer? Menurut Mas Iwan gimana? Bayangin ini diterapin. Nah, ini kan kita kebetulan tuh ada udah kebagi ke beberapa jenis proyek nih, Mas. Dalam satu produk atau dalam satu tribe itu tuh kita ada kurang lebih tiga squad. Nah, itu kemungkinan kebutuhannya itu beda-beda. Nah, rencana kita emang mau pisah itu jadi satu tim sendiri-sendiri. Nah, jadi kemungkinan sprintnya pun nanti juga sendiri-sendiri. Ya. Nah, sedangkan resources tim developer kita nih nggak semuanya sama kan, apa namanya, spesifikasi dan juga kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Jadi mungkin ya Mas, ini akan ngebantu komunikasi atau pemahaman oleh semua tim bahwa ya timnya itu memang tipenya speknya kayak gini, terus kemudian kecepatan yang bisa dicapai dalam seminggu ya seperti ini gitu kan. Jadi nggak kemudian membanding-bandingkan dengan tim sebelah yang mungkin memang timnya lebih capable dari tim sebelahnya gitu kan. Mungkin ini Mas yang nanti akan ngasih manfaat paling kerasa. Menarik, menarik. Justru sih saya melihat sepintas ini bisa jadi sumber masalah kalau itu tadi multiple team, terus produk backlog-nya diangkain oleh bukan timnya gitu, tim masing-masing tim. Ini mungkin aku kasih konteks dulu ya. Di sini kan Scrum konteksnya ya udah buat satu tim gitu. Nah, yang ngasih angka ini itu adalah development timnya, developernya, satu tim gitu. Ngasih angka ini bukan kayak dari CTO-nya atau dari si bosnya lah, bos engineering manager misalnya gitu, bukan. Tapi dari mereka yang ngerjain. Nah, karena dari tim masing-masing harusnya udah pasti nggak bisa dibanding-bandingin ke tim sebelah. Soalnya kan cara mereka buat milih angka gitu itu bisa bisa beda gitu. Itu satu. Terus kayak angka 2 di tim ini pasti beda dengan angka 2 di tim sebelah. Itu ya Mas Iwan ya. Nah, jadi kekhawatiran buat dibanding-bandingin sih harusnya nggak muncul kalau diterapkan dengan prosedur tersebut ya. Yang ngasih angka adalah tim yang ngerjain. Gitu. Itu bukan yang Mas Iwan kebayang. Mas, betul. Takutnya nanti tim misalnya dari PO-nya ya loh, ini proyek sebelah kok dia bisa lebih, ya intinya angkanya beda lah. Jadi supaya ngerti juga perbedaan angka itu sebenarnya juga mempengaruhi apa namanya tim yang ada di dalamnya gitu kan. Betul. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf ini ngomong kok kalau mau nambahin. Suara saya kok delay ya. Dengar kok, Mufid. Sebentar. Ups.
banyak di komunitas Agile yang nggak suka sama velocity. Karena di lapangan itu besar kemungkinan terjadi itu tadi perbanding-bandingan, misal kalau timnya banyak ya. Gitu. Jadi tantangan nih Mas Iwan kalau nanti mau menerapin velocity itu buat mengedukasi ke stakeholder bahwa ini jangan nggak bisa dibanding-bandingin. Ini angka mereka masing-masing yang nentuin gitu. Subjektif per tim ya. Gitu. Perlu berulang-ulang mungkin tuh dibilang. Dan bahkan Mas Iwan, anggaplah timnya tuh nggak banyak ya, cuma satu tim. Tetap si angka ini ya itu bisa punya kejelekan ya, mudorot gitu kalau diterapkan. Itu gimana? Ya karena mereka tahu si tim ini tahu ya bahwa mereka itu dinilai berdasarkan angka ini si velocity ini, dan mereka juga yang punya pekerjaan ringan, tapi karena semua orang dinilai berdasarkan angka yang lebih besar, dia jadi ngegedein angka tadi ya Mas. ya ya itu yang kan jadi nggak itu ya nggak jadi kan tadi balik lagi tujuan awalnya kan supaya bisa estimasi ngebantu estimasi sebenarnya gitu kan bilang oh 2 sprint lagi bisa beres apa aja ya gitu. Nah kalau ada angka kan dihitung-hitung gitu ya. Nah cuman kalau misalnya ada pergeseran nilai ya estimasinya harusnya jadi buyar dong. Angka yang sebelumnya udah nggak relevan lagi gitu soalnya udah dinaikin di beberapa sprint ke belakang. Nah jadi pertanyaan, emang wajib ya ada angka gitu buat ngeestimasi kerjaan yang bisa beres 5 sprint ke depan gitu? Apa nggak tinggal tanya dev team aja sebenarnya? Kira-kira kalau 5 sprint ke depan bisa beres apa aja ya gitu kan mereka ntar ngeliat tuh kerjaannya mapping. Apa kita nggak cukup percaya aja sama dev team gitu terkait estimasi tersebut? Nah itu yang dipercaya oleh orang-orang yang anti sama velocity Mas Iwan. Gitu. Jadi nggak usah kita butuh angka di sini. Kita ya kalau mau nanya estimasi ya tinggal tanya aja gitu. Dan developer pasti ngomong apa adanya tentang kapasitas mereka. 3 sprint ke depan bisa beres apa aja, atau item kerjaan yang ini nih, yang apa kelima dari atas nih, itu bisa beres kapan ya, butuh berapa sprint ya gitu. Tinggal tanya ke developer. Kalau masih mau nggak pakai velocity tapi pengen labelin tetap tingkat kesulitan seperti yang Scrum minta, ya bisa pakai yang tadi ukuran baju. Itu kan bukan angka, jadi nggak bisa ditambah Mas Iwan. Tapi bisa tapi bisa ngasih penanda kenapa ini gede, kenapa ini kecil gitu. Kalau emang biar stakeholder ada catatannya ya bisa ngeliat ini gampang, ini susah. Gitu. Ada lagi sebenarnya Mas Iwan jeleknya velocity. Itu adalah bisa malah dipakai buat nentuin performa per engineer. Jadi anggaplah antar engineer-nya sistemnya bagi-bagi kerjaan ya. Ini kerjaan satu dikerjain A, yang satu lagi B gitu. Nah, habis itu jadi dihitung tuh velocity per orang. Oh, dia beresin kerjaan 2 item di total 4 atau 7 gitu. Nah, itu selain melanggar spiritnya Scrum, bisa misleading ya, bisa apa? Nggak akurat banget gitu. Kenapa? Soalnya kan kalau produk backlog item ini harusnya bisnis ya. Di sini nggak ada kerjaan kayak database lah atau bikin library apa gitu. Ini dari sisi user, orang awam paham gitu, bisnis ini sisinya.
Nah, harusnya itu adalah hasil kolaborasi dari seluruh dev team. Dev team kan kalau diminta Scrum satu kesatuan ya, satu kesatuan, mereka saling manggil dirinya developer, nggak ada yang manggil nih analis, tim analis, ini engineer gitu, ini tester, enggak, mereka manggilnya developer sebagai satu kesatuan, satu unit, pokoknya requirement masuk ke dia, keluarnya fitur aja yang bisa dipakai gitu, atau sama user manualnya gitu, kan idealnya seperti itu. Nah, kalaupun nanti ini itemnya dibagi-bagi terus dikerjain sampai beres sama seseorang, itu harusnya udah jadi buah pemikiran kolektif dari temennya gitu. Jadi nggak bisa juga dibilang itu relevan ya buat jadi penilai performa per orang. Gitu Mas Iwan. Mas Iwan, ini saya mau memastikan. Itu Mufid feedback. Ya, bagaimana sekarang? Nggak ada. Oke, ya Mas Iwan, saya ini mau memastikan tadi pertanyaannya, ini karena ada stakeholder yang meminta pekerjaan-pekerjaan untuk ada angkanya, dan agar ada stakeholder yang agar merasa lebih yakin, oh ini yang pekerjaannya tingkat kesulitannya sekian, begitu ya? Sebenarnya kalau number dari stakeholder itu nggak ada sih Mas, cuman kok kepikiran ini kayaknya lebih disimplifikasi cara menilainya dengan cara dikasih angka, tapi ternyata banyak menurutnya ya. Jadi ini Mas Iwan juga tadi menyampaikan komunikasi ke stakeholder agak kurang ya, sehingga rasa dipercayanya juga menurun, begitu ya? Ya, mungkin karena ini ya Mas, gap tentang tech knowledge-nya tuh jauh banget gitu ya. Jadi mungkin memang di awal itu mungkin ada masalah di komunikasi, tapi memang beberapa tim pada akhirnya jadi klop, jadi benar-benar solid setelah sekian waktu sih. Jadi tapi kalau saya tidak salah menangkap tadi Mas Iwan mengatakan mau mencoba lebih sering meningkatkan komunikasi ke stakeholder agar stakeholder lebih yakin mengenai apa yang dikerjakan. Benar begitu atau saya salah tangkap tadi? Bener Mas, kita sempat ada di kondisi di mana nggak banyak update progres pekerjaan gitu. Tahu-tahu nanti udah jadi tapi nggak dikabarin, kadang-kadang kayak gitu. Pernah ada di kondisi itu. Baik ya, memang itu sesuai yang disampaikan Bung Rizky tadi, ada trust dan apalagi Bung Rizky satu lagi? Komunikasi. Trust dan komunikasi itu adalah satu hal yang memang penting agar terlaksananya sprint terus Scrum yang baik. Nah, ada alternatif lain Bung Mas Iwan yang mungkin bisa dieksekusi, tapi ini bisa disesuaikan lagi dengan kondisi stakeholdernya, yaitu merilis fitur yang belum selesai. Nah, ini memang tidak ada di dalam Scrum, tetapi poinnya adalah fitur yang belum selesai itu bukan benar-benar belum selesai, gitu. Karena kan dalam sejatinya dalam Agile itu mungkin akan jadi perubahan di masa depan. Jadi kita bisa bilang sebuah fitur itu nggak akan pernah selesai, karena bisa aja yang user minta itu kebutuhan user itu berbeda di masa depan. Jadi ideal ya sebenarnya itu sebenarnya nggak ada fitur yang benar-benar selesai, itu memang tidak ada. Jadi kalau kayak gitu, kenapa tidak dirilis saja fitur yang belum selesai? Karena memang tidak benar-benar tidak akan benar-benar selesai fiturnya begitu. Nah, instead alih-alih fitur itu tidak boleh merusak. Jadi fitur itu dirilis untuk memberikan gambaran ke stakeholder betapa kompleksnya aplikasi yang sedang dibuat. Gitu. Jadi misalnya UI biasanya selesai duluan ya. Biasanya UI itu selesai duluan. Jadi back-end-nya belum jadi, UI-nya udah jadi duluan, front-end-nya udah jadi duluan. Ya, jadi rilis aja front-end-nya, flow-nya beres, itu yang dirilis ditunjukin ke stakeholder. Nah, kalau ditanya, "Loh kok ini belum selesai?" Ya memang belum selesai, Pak. Ini susah di bagian sini, kesulitannya di sini. Bapak lihat, ini tombolnya kalau dipencet, ini keluar listnya banyak, kita harus ambil dari third party dan third party-nya sering error. Nah, ini yang sedang kita benerin, misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu alternatifnya yang bisa mungkin Mas Iwan bisa pertimbangkan.
Dan itu mungkin sekali dilaksanakan dengan namanya feature toggle. Jadi saya sangat sangat antusias ke orang-orang untuk mencoba mengimplementasikan feature toggle karena kita bisa merilis fitur yang belum selesai tapi nggak merusak sistem. Dan fitur ini hanya tersedia ke beberapa user aja gitu. Jadi sangat disarankan tes di production dalam tanda kutip. Jadi misalnya kita bikin user di production, ada satu user yang itu kita buat ngetes doang gitu misalnya. Nah itu customer biasa nggak bisa ngelihat itu user, nggak bisa login pakai user itu karena yang usernya yang megang cuman developernya doang misalnya kayak gitu. Dan ada fitur-fitur yang hanya dirilis ke fitur itu, ke user itu aja. Kalau fitur toggle itu simpelnya dia bisa sesederhana if user ID-nya adalah developernya, maka fiturnya aktif. Bisa sesederhana itu. Jadi nggak perlu third party yang ribet-ribet gitu. Jadi begitu. Dan mungkin nggak perlu ini Pak Mufid ya. Mungkin nggak perlu juga bahkan bikin dashboard khusus buat Google-nya. On off-nya gitu. Betul. Bisa di hardcode ya. Betul. Nah jadi poinnya adalah di apa yang bisa dirilis dulu, itu dirilis dulu. Jadi kalau misalnya front end-nya bisa dirilis dulu, ya itu dirilis dulu gitu. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan third party yang sulit, misalnya berhubungan dengan API atau apa yang itu nggak bisa terlihat, mungkin bisa ditunjukin hanya dengan loggingnya aja atau ya intinya adalah jangan pernah khawatir untuk deploy sesuatu ke production yang belum selesai. Jadi itu yang mungkin bisa dicoba. Di sini bisa backslash. Jadi di sini harus hati-hati karena ada beberapa stakeholder yang ingin langsung dari awal sampai akhir tuh jadi gitu ya. Dan ini sebenarnya masalahnya bukan di agile lagi sih. Di masalahnya memang mungkin kalau seperti itu lebih besar lagi dan mungkin itu bahasan yang berbeda gitu ya. Kan ada beberapa yang misalnya konteksnya misalnya lelang itu kan nggak bisa kan. Nanti sekarang ya fiturnya belum selesai gitu ya. Tapi ya kalau lelang konteks lelang kan nggak bisa gitu ya. Itu lebih kompleks. Ya kira-kira begitu Mas Iwan. Silakan kalau ada tanggapan lagi Mas Iwan. Oke, I see Mas. Tanya ya. Intinya ini ya progresif gitu ya. Pergerakan sekecil apapun boleh di-share ke stakeholder gitu ya. Ya. Ini keren banget nih nasihatnya Mas Mufid, Mas Iwan. Ini mirip sama yang aku bilang dengan tadi kalau ada kendala di development teknis, buruan ambil inisiatif, ceritain ke stakeholder duluan gitu sebelum nanya. Nah, kalau yang Pak Mufid bilang itu dapetin trust dengan ya ditunjukin barangnya seadanya gitu. Kenapa? Karena kalau menurut aku ya itu ngasih efek psikologis ke orang. Ini kita udah kerja usaha, tapi ya beresnya segini gitu. Nah, kalau kita cuma ngomong doang, nggak ada barangnya yang mereka bisa lihat, meskipun nggak jalan ya, itu orang kayak, jangan-jangan ini bohong nih. Tapi ketika kita ngasih barangnya di depan dia gitu, ini yang udah jadi ini loh gitu, itu kan bisa dicoba kan. Apalagi yang tadi Pak Mufid kasih contoh gitu, yang drop down-nya terusnya harus ngambil third party gitu. Nah, pas kita jelasin itu lebih meyakinkan gitu, ada barangnya. Kira-kira kebayang nggak Mas Iwan sisi psikologisnya gitu yang kebayang Mas. Gitu. Okay. Jadi thank you Pak Mufid tambahannya. Nah ini ada siapa lagi nih Pak Mufid nextnya? Oke, tadi sudah disapa, tadi ada ini Mas atau Ibu atau Bapak ini dengan Yudi Andela. Mas Yudi Andela. Oh ya, selamat datang. Yeah. Ya maaf tadi pas saya mau sapa ada kesalahan teknis malah mati dia. Ya. Okay. Oh, yang tadi di tengah itu karena menyapa ya. Timnya Mas Iwan juga ini. Oh ya, selamat datang. Bagaimana Mas Yudi tanggapannya untuk klinik kali ini? Masih dipelajari sih Mas, belum begitu paham juga. Sebagai apa ini Mas Yudi? Saya sebagai developer di sini Mas, jadi engineer. Ya. Pernah mendengar fitur toggle sebelumnya? Sudah sih. Oh ya, sudah coba implementasi?
Belum pernah karena belum Oh. sempat ke situ ya. Oh ya. Tapi bagaimana mendengar tadi kalau kita merilis fitur yang belum selesai ke production dengan fitur toggle, bagaimana tanggapannya? Kalau merilis fitur toggle ya kebanyakan perusahaan besar sekarang sudah menggunakan fitur seperti itu. Itu memang sangat diperlukan untuk pengetesan. Ya. Bahkan dari pihak developer sendiri bisa. Walaupun kalau untuk ke user sih saya rasa boleh dicoba juga. Ya seperti Facebook kan. Dia sering merilis fitur baru hanya ke beberapa user saja mungkin. Nah gitu. Ya. Jadi Benar. bisa dicoba lah. Ya. Nggak cuman ke stakeholder ya, ke real user juga bisa. Iya. Siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut pertanyaan minggu lalu yang belum selesai. Oh, kita masih ada pertanyaan minggu lalu, Bung Rizky. Oke, tapi ini udah tinggal 5 menit lagi ya. Iya. Mungkin kita coba cari apakah ada pertanyaan yang mudah, Bung Rizky. Yang cepat ya. Oke. Yeah. Nah, ini aku coba present lagi. Terus, oke. Nah, ya. Ini yang belum itu dari poin sini nih, dari 2, 3 sama yang di bawah sini. Nah, sebenarnya sih justru yang nyambung banget temanya yang sekarang yang ini nih, story point apakah merujuk ke durasi pengerjaan atau ke yang lainnya, gitu ya, ditanya oleh Ricky. Jadi, Mas Ricky jawabannya adalah di sini bisa merujuk ke durasi pengerjaan, cuman tidak disarankan, ya. Kalau yang merujuk ke durasi pekerjaan itu ya berarti di setiap item pekerjaan ini tadi kayak yang Mas Iwan kasusnya ya, saat ini dibilang oh ini 2 hari, ini 1 hari, ini setengah hari gitu. Nah itu jeleknya adalah dia bisa tadi bikin ada Parkinson Law gitu. Jadi pasti awal dibilang ini setengah hari nih gitu. Nah kita di tengah-tengah tiba-tiba tahu nih ini bisa lebih cepat gitu. Cuman karena tahu kita di awal ngestimasiin itu setengah hari, kita jadi ngelambat-lambatin kerjaan kita. Gitu. Itu agak susah ditahan soalnya emang alam bawah sadar manusia gitu. Buat nyari yang paling nyaman, paling enak buat dia gitu. Cuman kan dari sisi produk itu berarti kehilangan momentum ya. Buat cepet beres, cepet deliver, cepet bikin user happy. Nah, di sisi lain juga ya bisa jadi salah gitu estimasi harinya yang ntar bikin dia jadi karena aku udah bilang nih ini sehari beres gitu terus malah jadi dan ternyata estimasinya salah, namanya estimasi ya, terus jadi begadang gitu, maksain buat 1 hari beres gitu. Yang mana itu juga oleh Agile ya tidak disarankan buat sering-sering begadang, burnout, pace-nya nggak termaintain dengan baik. Nah, maka yang disarankan adalah yang bukan ke durasi pengerjaan, yaitu entah bisa naruh angka, langsung aja angka ditulis berapa, misalnya di sini 10 tadi gitu, ini 10. Nanti di bawahnya 10 kerjaan itu bisa berarti 5 atau 7 gitu. Nanti yang di atas 10, di atas kerjaan yang lain 10 bisa ya udah dihitung aja ini bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya gitu. Silakan tulis angka. Yang penting bisa jadi ngebandingin kerjaan ini kira-kira berapa kali lipat lebih susah dari yang lainnya. Nah, manfaatnya ya jadi bisa ngitung velocity kalau mau gitu. Tapi tadi udah disebut velocity itu bisa banyak masalah gitu. Ntar nonton video yang tentang jawaban yang sebelumnya aja. Maka banyak juga yang nggak mau pakai angka dah. Takutnya ntar jadi malah terpicu buat ngitung velocity. Jadi pakai label aja. Pakai misalnya ukuran baju dikasih label ini ini M gitu, sedang ini XS nih gampang banget gitu. Ini XXL susah banget gitu. Manfaatnya apa kalau ini ya label aja sih, label buat ngasih tahu orang bisnis yang nggak paham teknis. Pas dia ngeliat produk backlog dia langsung tahu
ini gampang, ini susah gitu. Kan kadang-kadang dia diceritain, cuman dia lupa ya. Ini sewajar gitu. Cuman karena ada labelnya jadi ingat. Itu sih manfaatnya. Oke, terima kasih banyak Bung Rizky. Dan pertanyaan terakhir itu sekaligus menutup acara klinik gratis Agile Kampus kali ini. Dan terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bergabung, Mas Yudi Andela, Mas Iwan, terima kasih banyak sudah bergabung ke sesi kali ini. Dan sesi kali ini akan di-upload ke YouTube. Jadi kalau ada yang sensitif tadi atau ada hal yang kurang berkenan untuk di-upload, tinggal bilang aja, nanti kita potong. Siap. Dan bagi rekan-rekan yang menonton rekaman ini, jangan lupa subscribe dan like video ini, subscribe channel Agile Kampus, dan komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan. Dan ini komen di bawah bisa kalau ada pertanyaan, atau mungkin klik link form ya, survei ya, mungkin ya. Ya, jika rekan-rekan ingin bergabung di sesi selanjutnya, silahkan mendaftar di form yang ada di bawah. Nanti rekan-rekan akan diberikan link ke meetingnya. Dan kita undang buat live kayak gini ya, jadi bisa langsung klarifikasi pertanyaannya sesuai atau enggak. Kita selalu rutin di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Akhir kata, saya Muhammad Ufid Afif dan rekan saya Rizky Saiful. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Bye-bye. Bye-bye.